Halo semuanya, selamat datang di podcast Asa Diri. Di episode hari ini kita akan membahas tema suppressing feelings atau memendam perasaan. Nah, di kesempatan kali ini gue akan membicarakannya dengan teman gue yang adalah lulusan psikologi. Dia akan memberikan perspektifnya juga tentang tema ini dan kenapa sih kita punya kebiasaan memendam perasaan ini. Dan apa ada impact negatifnya terhadap kehidupan kita. Dan jika ya, gimana cara kita keluar dari kebiasaan ini. So, here it is. Kita sambut Stefani Indah Saputra. Halo. Halo. Jadi, sebelum kita memulai atau mendalami tema ini nih, memendam perasaan atau suppressing feeling, mungkin bisa jelasin ya, Ci? Mungkin kalau dari sisi psikologi ada nggak sih istilah ini, suppressing feeling? Suppressing feeling, suppression tuh ada. Suppression itu tuh sebenarnya tuh salah satu defense mechanism, tapi sebenarnya defense mechanism ini normal ya yang dilakukan oleh orang dewasa sih sebenarnya. Defense mechanism itu kan suatu strategi psikologis tuh supaya apa ya? Mengurangi kecemasan gitu loh, karena adanya hal-hal yang nggak menyenangkan yang kita alami. Kita biasanya orang-orang yang sudah dewasa ini memunculkan yang namanya defense mechanism. Nah ya itu salah satunya si suppression itu. Kecemasan itu maksudnya apa, Ci? Kecemasan tadi Cifani bilang. Gini loh, misalnya kita menghadapi sesuatu nih, misalnya nih, contoh ya, kita lapar nih, ada dorongan buat makan dong, tapi ternyata nggak punya uang. Nah, itu ada gap antara kebutuhan dengan kenyataan. Nah, di situ kan memunculkan suatu hal tuh yang namanya, kalau nggak bisa diwujudkan tuh namanya nanti muncul suatu hal tuh yang namanya anxiety atau kecemasan itu. Nah, dari situ tuh kan kita kan sebagai orang yang kalau orang normal pada dasarnya akan mencari cara dong. Gimana caranya supaya si kebutuhan ini bisa dipenuhi, gitu kan. Nah, kalau kebutuhan itu bisa dipenuhi, anxiety itu hilang. Tapi kalau tidak bisa dipenuhi, akan muncul satu kecemasan dong dalam diri gitu. Itu basically yang simpelnya anxiety itu kayak gitu deh. Terus juga kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari deh, misalnya mau gajinya nggak cukup gitu loh. Kalau misalnya orang berpenghasilan rendah, terus yang masih besok mikir gitu, aduh besok bisa makan apa enggak ya, besok bisa makan apa enggak ya, itu somehow hal yang simple dari ngejelasin kecemasan lah gitu. Jadi menurut Cifani orang lebih prefer untuk memendam si perasaan itu supaya nggak berhadapan sama si anxiety itu. Nggak sepenuhnya kayak gitu juga sih. Kalau memendam perasaan itu sih sebenarnya bukan nggak cuma ke anxiety doang ya. Kalau ke anxiety itu kan karena kebutuhan dan ada gimana cara mewujudkannya itu kan. Masalah ke problem solving lah sebenarnya. Terus kalau ke memendam perasaan ini sih aspeknya lebih luas ya. Kalau menurut aku nggak cuma masalah kebutuhan dan tadi tapi memendam perasaan itu suatu tindakan yang kita sadari sendiri supaya ada perasaan di dalam diri kita tuh yang tidak kita ekspresikan. Bisa jadi karena kita sendiri nggak siap buat menghadapi konsekuensi dari ekspresi perasaan itu, atau kita sendiri merasa situasinya nggak memungkinkan gitu loh untuk mengekspresikan perasaan itu. Perasaan ini kan menurut aku sih erat kaitannya sama ekspresi ya. Perasaan itu tuh menurut aku sih harus diekspresikan. Jadi ketika mungkin ada momen yang nggak pas atau mungkin ada satu dan lain hal, jadi yang ada perasaan itu tuh harus ditekan, nggak boleh tampil, nggak boleh terekspresikan. Nah, kenapa bisa ditekan? Itu banyak masalah, banyak penyebabnya lah maksudnya. Misalnya
kalau lagi kerja gitu, tiba-tiba kerjaan nggak beres terus dibentak sama bos, tiba-tiba di depan umum. Kan nggak mungkin kita marah balik kan, nggak mungkin kita, pasti marah lah kalau kita dibentak orang kan ada perasaan yang tidak menyenangkan yang muncul, nggak mungkin dong terima-terima aja, itu sih bullshit lah menurutku. Ada perasaan tidak senang, tapi gimana cara ekspresinya kan nggak bisa langsung di saat itu. Kalaupun kita mau bentak balik bosnya kan, yang ada mikir dong dipecat nanti kan atau gimana. Yang ada kan ditekan sedemikian rupa supaya nggak kelihatan, yang ada akhirnya ngangguk-ngangguk aja mungkin, atau iya-iya aja, atau diem aja gitu. Nah, itu salah satu bentuk dari suppression feeling ini. Tapi selain itu ya Ci, selain kayak emang nggak menemukan tempat yang pas gitu ya, tapi menurut aku tuh kadang ada ya tempatnya sebenarnya pas-pas aja buat kita mengekspresikan diri gitu, tapi cuma kitanya aja yang mungkin mempunyai habit itu ya, habit memendam perasaan. Dan aku kayaknya kalau misalkan mikir gitu ya, mungkin ada kaitannya juga sama kita itu di keluarga terutama tidak diajarkan untuk mengekspresikan diri. Jadi even sama aku pribadi aja sama orang tua itu tidak bisa se-ekspresif itu dibandingkan sama teman-teman gitu misalnya. Jadi menurut aku kayak ada unsur itunya loh, karena kita tidak di-train juga. Kalau menurut Sifani ada nggak sih alasan-alasan lain kenapa sih orang kayaknya lebih baik keep it to themselves aja gitu perasaan yang ada? Pasti. Kalau menurutku gini loh, kita tuh hidup di dunia tuh sekarang tuh yang mau kelihatan baik di mata orang. Jadi ketika jaga self image gitu loh, Jaim. Kalau kita posting di media, kita maunya yang bagus-bagus dong. Nggak mungkin kita posting kita lagi nangis atau kita lagi apa gitu. Jarang kan orang yang posting kayak gitu. Biasanya posting lagi happy, momen keberhasilan atau apa gitu. Nah, salah satu hal yang menyebabkan orang itu nggak mengekspresikan, biasanya sih yang ditekan ini emosi negatif ya. Kalau emosi positif kan orang lebih gampang ekspresinya. Ya itu karena satu, mau jaga image, mau tampil semuanya baik-baik aja. Terus yang kedua menurutku itu budaya. Budaya itu berpengaruh besar. Karena terutama di budaya timur ya. Budaya timur itu kan emosi negatif tuh biasanya cenderung ditutupi. Let's say kalau kita nangis dibilang cengeng, cemen lo atau apalah gitu kan. Terus juga anak cowok nggak boleh nangis kan, jadi kelihatan lemah. Nah itu juga salah satu. Menurutku itu faktor budaya ya. Terus juga apa ya? Juga banyak juga sekarang kan yang gerakan-gerakan secara psikologis tuh yang menekankan tuh lebih ke kalau ada terjadi sesuatu kita harus positive thinking, kita baik-baik aja, semua akan baik-baik aja gitu loh. Positive vibes only. Cuma boleh positif deh, nggak boleh yang negatif tuh kayak nggak boleh ada di kehidupan. Itu juga salah satu hal menurutku ya yang menyebabkan orang tuh nggak bisa ekspresif. Sebenarnya sih menurutku nggak ada yang salah dengan perasaan. Perasaan itu memang ada dua kutub, positif sama negatif. Tapi yang negatif itu nggak berarti perasaan yang buruk yang harus ditekan gitu loh. Kalau menurutku namanya juga perasaan. Perasaan itu harus dirasakan. Sesudah dirasakan, pertama harus dikenali dulu, itu perasaan apa. Kita harus nge-label dulu, tahu perasaan yang kita alami itu apa, dirasakan, setelah dirasakan, diekspresikan, lalu move on. Itu menurutku tahapannya. Dan terkadang orang tuh, satu, punya masalah, nge-label perasaannya sendiri aja nggak tahu. Ini lagi ngerasain apa sih gitu loh. Apa galau-galau, orang bilang galau, top galau, tapi dia tidak bisa mendeskripsikan lagi atau mendefinisikan galau itu tuh apa gitu loh. Galau itu bisa sedih, galau itu bisa bingung. Itu kan kayak mix feeling ya, kalau menurutku galau itu tuh campur jadi satu. Terus juga setelah tahu kan orang tuh cenderung kalau yang negatif lagi sedih gitu loh. Nggak boleh nangis nih, nggak boleh nangis. Kalau nangis jadi lemah gue, atau kalau nangis jadi apa gitu loh. Udah nggak boleh, langsung kayak mencari pelarian. Terus
Udah gitu ya akhirnya tidak terekspresikan, ya tertekan, ditekan terus. Lama-lama someday itu pasti akan meledak, nggak mungkin enggak. Kayak balon ditiup terus aja pasti pecah. Apalagi yang namanya feeling. Kita ini orang manusia dengan kapasitas mental tersendiri ya. Kalau ibarat bendungan aja dikasih debit air yang kuat terus bisa jebol, apalagi orang. Gitu kan. Ci, tadi menyinggung sedikit yang kata Civani, orang itu kadang sulit untuk melabeli apa yang dia rasakan. Itu sih menurut aku juga benar banget sih, karena ya aku pun kalau misalnya sedih ya sedih doang gitu, cuma sedihnya tuh apa, itu kan banyak levelnya ya. Menurut Civani itu kenapa sih? Apa karena kita nggak di train, atau memang kosakata kita di bahasa Indonesia itu cuma ada sedih, atau kenapa, Ci? Itu bisa, karena mungkin pas dari, ya aku nggak mau terus-terusan menyalahkan orang tua ya. Karena biasanya kan, ya memang satu dan banyak hal itu orang tua punya peranan penting untuk, membantu anaknya mengenali perasaan sendiri. Kadang-kadang kan, misalnya nih, terharu, sedih, itu kan kadang mix jadi satu ya. Terharu itu kan kalau orang nangis itu biasanya pasti, lu lagi sedih ya, lu lagi ini ya, lu lagi itu. Padahal enggak, orang nangis juga karena happy kan bisa. Orang nangis kan karena dia terharu juga bisa, dia tersentuh juga bisa, nggak mesti sedih gitu loh. Pelabelan bisa jadi karena memang entah secara bahasa atau entah secara budaya, si bahasa ini nih mungkin tidak bisa mewakili seluruh perasaan yang ada, tapi satu dan lain hal adalah dari kecil juga harus banget menurutku dikenali dengan perasaan itu. Kalau kayak misalnya ya di sekolahnya si Kisel tuh dikasih gambar mukanya yang kayak gini nih artinya lagi marah, mukanya yang kayak gini artinya lagi sedih gitu loh. Dan aku juga lihat, menurutku ini sih bagus ya. Jadi anak-anak tuh tahu belajar kalau temennya ekspresinya kayak gitu tuh apa artinya gitu loh. Nah itu kan kadang minim ya di budaya timur. Lebih ke ya kalau lu nangis sedih berarti udah tok. Lu kalau lu teriak marah gitu. Cuma itu doang asosiasinya tuh nggak cukup banyak gitu loh untuk mengkaitkan sedih apa nih, sedih marah kan ada juga tuh kan, campur jadinya. Ya itu sih. Kalau tadi sebenarnya Civani udah menyinggung juga, berarti ini kan akan berbahaya ya kalau misalnya kita pendem terus gitu. Bisa yang tadi Civani bilang ini bakal meledak suatu saat gitu kan. Mungkin nggak sih orang kayak mendam perasaan gitu ya sebentar gitu. Misalkan aku lagi sedih terus aku pendem sebentar, oh habis itu ya udah ceria-ceria lagi. Itu apakah akan berbahaya menurut Civani yang kayak gitu? Cuma di setiap kali aku menemukan emosi negatif ya aku pendem sesaat. Tapi habis itu ya udah lepas lagi gitu. Apakah itu akan berbahaya juga? Bisa ya, bisa nggak kalau menurutku. Jadi tergantung dari seberapa intens ya perasaannya kalau menurutku. Kalau perasaannya cuma slightly sedih biasa gitu loh, bukan sedih biasa, maksudnya hanya hal-hal yang ringan yang perasaannya nggak dalam-dalam banget gitu loh. Mungkin kalau dipendam sesaat terus hilang, lupa gitu kan, ya mungkin it's okay gitu. Tapi basically kalau menurutku sih yang namanya perasaan itu kalau terus-terusan dipendam-pendam terus mungkin sedikit-sedikit bisa jadi bukit, somehow itu akan meledak sih suatu saat nanti menurutku. Jadi yang paling benar tuh menurutku sih cari gimana cara untuk mengekspresikannya walaupun kecil gitu loh. Aku biasain diriku sendiri juga kalau misalnya lagi sedih, nangis it's okay menurutku. Mau teriak it's okay gitu loh. Yang penting tidak menyakiti diri sendiri dan tidak menyakiti orang lain. Itu yang paling penting dalam hal mengekspresikan si perasaan ini. Itu juga aku bilang ke anak-anakku, terutama si Kisah karena dia udah lebih gede kan, udah lebih ngerti. Jadi kalau dia mau nangis atau dia marah, dia mau ekspresikan it's okay. Dia mau misalnya banting barang kek, dia mau teriak kek, asal tidak menyakiti dirinya sendiri. Jadi menurutku si emosi atau perasaan ini, emosi sama perasaan beda ya. Emosi itu biasanya kita nggak sadar, tapi kalau perasaan itu kita sadar itu apa gitu loh. Bentuknya apa,
rasanya kayak apa kita tahu gitu kalau perasaan. Kalau emosi itu lebih cenderung lebih dalam daripada si perasaan ini. Jadi si perasaan ini kan wujud nyata dari emosi lah kasar kata gitu. Si perasaan ini mesti disalurkan kalau menurutku. Yaitu mesti diekspresikan. Nah, sebenarnya yang bisa jadi salah itu adalah cara mengekspresikan perasaan ini. Tentunya kita yang udah dewasa itu udah punya logika dong, udah punya rasio dong. Mana yang bisa diterima sama lingkungan, mana yang enggak gitu loh. Kalau misalnya, let's say di depan umum, marah gitu. Kalau kita teriak-teriak di depan umum kan diliatin orang. Nggak mungkin kan? Mungkin kita tekan sedikit emosinya, tapi begitu pulang, misalnya nulis gitu loh, emosi unek-uneknya tuh apa gitu. Terus juga bisa juga misalnya, kalau aku lagi marah, aku paling suka bikin kue, bikin roti, karena bisa ngebanting barang kan. Sehat. Ngebanting Sehat dan mengenyangkan. ngebanting adonan kan selesai perkara, tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti diri sendiri juga. Tapi emosinya tersalurkan gitu. Atau misalnya yang suka ngelukis gitu loh, dicoret di tinta, di kertas mana atau apa gitu. Biarkan perasaan itu mengekspresikan dirinya sendiri entah dengan bentuk apa. Jangan terus-terusan menurutku dipendam. Karena suatu saat juga kitanya akan jadi orang yang nggak peka sama perasaan sendiri. Kita jadi orang yang nggak aware gitu loh. Kita lagi kenapa, nanti lama-lama tanpa kita sadari itu bisa ngelit ke depresi gitu loh. Kalau kita tekan terus-terusan yang negatif terutama ya. Kalau yang positif kan lebih gampang diekspresikan. Kalau kita senang kita bisa langsung ketawa, langsung tepuk tangan atau apalah gitu. Tapi kalau misalnya yang negatif ini kan emang karena tidak menyenangkan untuk dirasakan dan memang sangat besar kemungkinannya untuk ditekan. Nah, yang negatif ini nih ketika ditahan terus suatu saat kalau menurutku bisa menjadi pemicu awal mulanya depresi. Lama-lama orang nggak sadar, kenapa ya kok jadi sedih mulu, kenapa ya kok jadi nggak, nggak semangat, nggak mau ngapa-ngapain. Nah, itu tuh awal mulanya kalau menurutku ya. Jadi selalu temukan cara supaya dia bisa berekspresi, entah cerita sama orang lain, entah apa. Gitu. Apakah si suppression ini juga menurut Cifani pencetus dari masalah-masalah mental health? Karena aku tahu dulu Cifani kan pernah sempat terjun langsung ke asilum ya, ke rumah sakit jiwa itu kan. Ya, nah apakah menurut Cifani suppression ini salah satu unsur penyumbang masalah-masalah mental health seperti itu menjadi gangguan mental dan mungkin bisa akhirnya yang parah bisa sampai ingin bunuh diri yang kayak gitu-gitu. Apakah ini bisa berbahaya ke situ juga, Ci? Kalau menurut teori sih sebenarnya supresi ini nih salah satu cara yang sehat ya, yang dilakukan oleh orang sehat. Kalau yang biasanya paling ngelit ke masalah mental lebih dalam lagi tuh yang namanya represi. Represi ini nih tanpa disadari langsung ditekan ke alam bawah sadar. Kalau si supresi ini nih kasar kata orang masih sadar tuh. Kalau menurut teori kan ada 3 tuh ya, ada alam sadar, setengah sadar, bukan setengah sadar, namanya subconscious sama unconscious. Kalau supresi ini masih di subconscious, jadi sebenarnya masih bisa dikontrol. Itu sangat dikontrol sama orang. Kalau yang udah sampai ke mental health itu biasanya yang suka ngerepresi. Represi itu sampai ditekan, sampai dia tuh sendiri tuh udah nggak ini lagi, nggak sadar gitu loh. Kayak kejadian traumatik lah. Kejadian traumatik kan biasanya orang tekan bener-bener sampai dia nggak mau inget lagi, tapi begitu ada stimulus yang sama, langsung muncul traumanya, entah jerit-jerit, entah teriak-teriak, entah apa, nggak sadar. Nah, itu yang lebih berbahaya, itu yang lebih mencetuskan masalah mental health. Tapi menurutku, kalau si supresi ini, dalam kadar-kadar tertentu dia mungkin sehat ya. Tapi kalau itu dilakukan terus-menerus dalam hal perasaan, menurutku sih efeknya sih bisa jadi
mencetus ke si depresi ini kalau menurutku. Jadi orang normal itu juga bisa jadi stres kan kalau misalnya dia tidak ketemu dengan problem solving dari masalahnya. Memang yang paling gampang adalah melarikan diri ketika kita nggak ketemu problem solvingnya atau kita merasa masalah itu terlalu berat untuk dihadapi. Begitu juga dengan perasaan. Kalau perasaan itu terlalu berat untuk dihadapi, terlalu intens perasaannya kadang-kadang, lebih mudah memang melarikan diri. Tapi kalau terus-terusan melarikan diri, kan lama-lama orang tidak belajar untuk menghadapi perasaannya sendiri. Balik lagi, sedangkan perasaan itu kan harus dirasakan. Orang nggak akan mungkin bisa move on kalau dia sendiri nggak menghadapi masalah atau perasaan yang menurut aku. Jadi, kalau menurutku melarikan diri dari perasaan terus-menerus sih rasanya bukan suatu hal yang sehat ya untuk dilakukan ya. Ya karena at some point itu bakal kejadian lagi nggak sih, Ci? Di di sepanjang hidup ini akan bakal ketemu lagi yang kayak gitu lagi, dan akan kejadian lagi, keluar lagi perasaan yang sama lagi nggak sih? Ya coba bayangin deh ya, kalau misalnya kita lagi sedih, tapi kita ngerjain nih, nggak mau kelihatan jelek nih di mata orang, terus orang nanya, gimana, apa kabar lo hari ini? Baik gitu. Besok lagi juga baik gitu. Terus kan lama-lama kayak jadi faking good nggak sih? Terus Iya. akhirnya ketika nggak ada siapa-siapa nangis sendiri gitu loh. Terus lama-lama ngerasa diri kok nggak berharga ya, kok nggak berguna ya. Lama-lama itu kan secara nggak sadar kan menurunkan self esteem sendiri kan. Lama-lama tuh ngerasa diri nggak berguna. Lama-lama kok gue sedih mulu ya, kok ini terus nggak diatasin, terus nggak dihadapin masalahnya. Terus akhirnya ya itu lama-lama kan jadi ngerasa depresi. Kalau menurutku itu awal mula dari depresi ya. Jadi gimana, Ci? Biar kita bisa menyalurkan perasaan dengan lebih baik. Karena kan yang kayak tadi Civana bilang, dan menurut aku juga nggak mungkin kita kayak, wah kalau gue lagi marah, gue marah aja di depan semua orang gitu kan. Itu kan nggak mungkin juga ya. Harus ada kayak, maksudnya itu kita juga punya kayak batasan-batasan moral ya di depan orang. Mungkin kalau aku bisa share sedikit, kalau aku nih sekarang lagi terapin, kayak misalkan kalau lagi sedih banget, orang lagi marah, biasa aku tarik napas 3 kali. Tarik napas dalam banget 3 kali, terus hembusin pelan-pelan. Itu membantu banget sih. Kalau dari Civani ada tips nggak, Ci? Gimana cara kita bisa menyalurkannya secara sehat? Ya itu. Pertama-tama sih menurutku dikenali dulu ya. Kalau udah muncul sesuatu tuh dikenali dulu. Gue kenapa ya? Gue marah nih kayaknya nih. Jantung udah deg-degan gitu apa segala macam. Gue marah nih. Terus udah gitu, ya itu kontrol pertama. Kita ini we are the master of ourselves ya kalau aku bilang ya. Bukannya emosi yang ngontrol kita, bukannya perasaan yang ngontrol kita, tapi kita yang ngontrol perasaan. Kalau kita sehat ya, itu ciri khas dari orang dengan mental health yang masih bagus ya. Yaitu tarik nafas dulu dalam-dalam 3 kali, atau aku lihat satu film nih bagus banget nih, dia tentang psikologi gitu, terus juga dia ngajarin ketika kita lose control, hitung sampai 3, tutup mata, hitung sampai 3, pelan-pelan, 1, 2, 3, tarik nafas yang dalam. Nah, di saat itu tuh sedikit banyak kita udah ngontrol sesuatu, perasaan entah apa, tapi itu udah belajar mengontrol diri. Dari situ, nah, itu kan berarti ada yang ditekan dong. Ketika kita mengontrol diri kan berarti ada yang ditekan kan. Nah, sesudah itu, setelah kita istilahnya lebih tenang, menurutku kita bisa belajar untuk mengekspresikannya. Kalau di psikologi banyak caranya, misalnya dengan ada terapi menulis, itu juga bisa. Semua unek-unek tuh dijadiin satu di jurnal, lu mau nyumpah serapah, tulis aja semua di situ tuh, sial tadi begini begitu. At least kan perasaan yang tadi dipendam kan sudah disalurkan. Terus juga sedikit banyak ketika kita baca lagi, itu juga bisa jadi refleksi sebenarnya. Tadi kenapa, apa yang terjadi gitu loh. Oh, marah karena ini nih. Kan bisa jadi titik masalahnya di mana ketemu. Terus dari situ mungkin kita akan bisa berpikir, oh harusnya kayak gini ya tadi ya gitu loh.
Harusnya kayak gitu ya tadi, sedikit banyak akan ketemu problem solving-nya lah kalau menurut gue ketika kita merefleksikan diri. Atau ketika udah sudah berhasil mengontrol diri, kita bisa cari teman buat ngomong gitu loh. Jadi kan emosi itu kan bisa dikeluarkan, nangis di depan dia atau apa di depan dia gitu loh. Yang penting semua yang tadi ditekan bisa dikeluarkan sedikit-sedikit. Jangan sampai terus-terusan ditekan menurutku. Terus juga ada yang mungkin suka menggambar atau melukis gitu kan, hobinya orang beda-beda ya. Hobi ini menurutku salah satu cara yang bagus sebenarnya untuk menyalurkan si perasaan ini. Jadi mungkin itu kan cara-cara yang bisa diterima sama lingkungan toh dibanding teriak-teriak langsung di depan umum atau nonjok orang atau apa, nonjok tembok kan nyakitin diri sendiri. Jadi mesti sedikit kreatif juga sih mencari cara untuk apa ya, yaitu menyalurkan perasaan, menyalurkan unek-unek tuh harus ada ininya juga sih, cara yang sedikit kreatif sih kalau menurutku. Tapi ini nih Ci, yang menarik nih aku mau tanyain, itu kan berarti si orang yang memendam perasaan ya, tapi kan yang tidak baiknya di sisi yang lainnya adalah kalau orang tersebut juga semena-mena gitu mengeluarkan perasaannya, kayak yang tadi Civani bilang marah seenaknya atau nonjok orang gitu kan. Itu berarti juga suatu kebutuhan nggak sih dia juga melatih cara meregulate perasaannya itu supaya tidak dikeluarkan seperti itu. Itu balik lagi ke masalah kontrol kan, kontrol diri. Segala sesuatu tuh menurutku harus ada kontrolnya ya. Kalau nggak ada terlalu, yang namanya terlalu tuh nggak ada yang bagus gitu loh. Yeah. Terlalu memendam nggak bagus, terlalu ekspresif juga nggak bagus. That's why itu perlu ada limit kontrol. Yaitu salah satu caranya tadi bisa dengan tarik nafas yang dalam. Maksudnya kita tuh memfokuskan diri kita sendiri tuh supaya tenang dulu, kontrol dulu dengan mengambil jarak sebentar gitu loh dari si emosi ini, entah dengan merem, entah dengan apa gitu loh. Itu namanya self-regulated ya, jadi nggak main hantem aja gitu. Kalau anak kecil, bedanya anak kecil sama orang besar kan di masalah self-regulasi. Kalau anak kecil itu belum bisa gitu loh untuk meregulasi emosinya tuh belum bisa. Karena belum belajar kan caranya gimana. Marah main teriak. Itu perilaku anak-anak itu. Marah main teriak. Marah nangis, jerit-jerit gitu loh. Sedangkan orang dewasa kan sudah lebih dibekali. Baik dalam sisi norma atau ya masalah budaya apa segala macam kan sudah masuk. Terus juga sudah lebih bisa mengontrol, sudah tahu gitu loh. Kalau anak kecil belum ada kontrol itu. Otak kita kan jauh lebih berkembang dari anak kecil. Kontrol emosi juga ada di otak masalahnya. Ketika otak sudah lebih berkembang, terus juga kitanya sendiri istilahnya ya bisa belajar mengontrol itu, harusnya sih tidak main hantam ya, tidak main mengekspresikan dengan sebebas-bebasnya gitu loh. Ada nggak sih Ci kalau di ilmu psikologi kayak rentang waktu yang sehat gitu di saat kita punya suatu perasaan negatif gitu? Karena kadang aku pun dulu juga menyimpan seperti ini, kayak misalkan aku sebel nih sama orang gitu ya, udah sebel nih padahal, tapi ya dipendem aja dulu gitu kan, gak enak sama orangnya ya. Terus kalau orangnya datang lagi 5 tahun kemudian gitu masih sebel gitu, masih kesimpan, jadi itu kan berarti nggak diregulate ya perasaannya ya. Ada nggak sih kayak rentang waktunya Ci? Ini kayaknya kalau udah kayak 2 jam apa 3 jam nge-hold perasaan ini terus, ini wah ini kayaknya udah ancang-ancang deh, nih bahaya nih. Sebenarnya sih nggak ada ya kalau kayak gitu ya, nggak ada yang pernah bisa ngasih batas waktu kapan ini bisa ditahan gitu loh, enggak sih. Cuma menurutku basically patokannya ke diri sendiri ya. Kalau kita ngerasa kita udah tenang, kita udah bisa dengan kepala dingin untuk mengekspresikannya, entah dengan sedih atau apa gitu loh, entah perasaan sedih, entah perasaan marah, benci atau apa gitu ke orang ini,
itu yang menurutku saat yang paling tepat ya untuk mengekspresikannya. Karena kalau kita juga sebel sama seseorang, yang ada kita mendem sendiri, dia nggak tahu, percuma juga kan? Benar. Buat apa gitu, yang ada nyakitin diri sendiri. Memang perlu diomongin, tapi kita juga mesti tahu gitu loh, ketika kita omongin ke dia, kita siap nggak untuk terima reaksinya dia gitu. Kalau misalnya nggak siap, ada baiknya kan cari orang ketiga yang bisa menengahi. Ketika mungkin juga kitanya mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan itu bisa jadi kebawa lagi. Siapa sih yang nggak kebawa ketika inget-inget hal-hal yang tidak menyenangkan itu kan pasti semua emosi bisa jadi keluar lagi. Dengan adanya bantuan orang ketiga ini menurutku juga sedikit banyak menolong ya, karena ada yang bantu ngontrol istilahnya. Kalau kita nggak bisa ngontrol sendiri, cari bantuan. Intinya begitu, jangan memaksakan diri sendiri. Kalau menurutku sih seperti itu. Jadi sangat baik untuk kenal diri sendiri, kenal sampai batas di mana kita bisa kontrol diri sendiri, sampai mana enggak. Ketika sudah tidak bisa, ada bagus nih cari orang lain dulu untuk membantu menengahi, untuk membantu mengingatkan setidak-tidaknya. Jadi kan kalau ada orang yang netral, at least kan dia bisa tenang dulu gitu. Kita juga jadi, oh ya gitu. Ada yang mengingatkan lah istilahnya. Kalau aku bisa ngerangkum, sebenarnya berarti ilmu soal meregulate perasaan ini sebenarnya sangat penting banget kalau kita punya dari kecil nggak sih, Ji? Soalnya aku kadang juga ketemu banyak temen gitu yang sampai udah di tahap depresi gitu, Ci. Jadi ya kalau Cifani bilang tadi ada teknik-tekniknya ya gitu. Mereka even tidak mempunyai pengetahuan akan teknik-teknik itu gitu, dan nggak punya bekal itu, sampai akhirnya ya udah langsung ke level depresi itu loh. Jadi nggak ada kayak tengah-tengahnya dulu ini mesti ngapain gitu. Menurut Cifani ini mesti penting banget nggak sih dari kita kecil untuk bisa tahu soal ini? Penting. Itu makanya aku lumayan bersyukur juga sih tinggal di sini nih. At least tinggal di culture barat itu. Sorry Ci, motong. Buat teman-teman, Cifani tinggalnya di Austria. Buat info. Oh ya. Jadi menurutku tinggal di sini di Austria ini menurutku dengan culture Eropa, menurutku di Amerika juga sama, dia orang-orangnya juga lumayan peduli dengan masalah feeling. Jadi anak-anak kecil itu dikenalkan dengan emosi itu sudah dari mereka sedini mungkin istilahnya dari TK gitu ya, membantu melabel. Aku juga kadang-kadang masih suka ke bawah gitu, jangan nangis terus cengeng gitu misalnya gitu ya. Tapi kan ketika itu terjadi, terus jadi mikir gitu loh, oh ya nangis itu salah satu ekspresi emosi loh gitu loh. Ketika mereka tidak belajar mengekspresikannya, mereka tidak belajar untuk ngontrol. Itu. Kalau mereka mereka udah kenal nih perasaannya, nggak boleh diekspresiin ya, gimana caranya orang ngontrol kalau dia nggak dia sendiri nggak pernah mengekspresikannya gitu kan. Nah, di sini banyak sekali yang aku lihat ketika anak nangis, teriak gitu, dibiarkan dulu sampai mereka tenang, tapi tetap ditemani sama orang tuanya. Jadi mereka tahu gitu loh kalau mereka boleh mengekspresikan, tapi tidak boleh menyakiti diri sendiri, tidak boleh menyakiti orang lain. Juga di situ ada orang tua yang selalu ada buat mereka gitu loh. Jadi ketika mereka sudah tenang, mereka bisa dipeluk atau apa gitu loh, dibantu untuk membantu menenangkan diri. Jadi somehow menurutku itu salah satu hal yang bagus ya, terutama buat para orang tua gitu, untuk tidak istilahnya kadang-kadang kalau anak jerit kan bawaannya tensinya tuh udah pengen jerit juga gitu loh. Itu sih udah lazim lah. Jadi mereka sendiri jadi nggak belajar buat mengontrol. Di situ letak peran pentingnya orang tua menurutku. Ketika mereka emosi, kita yang belajar untuk kontrol diri, walaupun kita terbawa juga untuk marah. Jadi ketika mereka lihat kita tenang, dia jadi ikutan tenang dengan Iya, sendirinya. benar. Cerminan kan soalnya ya. Iya, itu satu hal yang menurutku yang teknik yang penting yang diajarkan sedini mungkin ke anak.
somehow kitanya juga jadi belajar gitu loh untuk mengendalikan diri. Gak cuma dia, kita juga belajar mengendalikan diri jadinya. Jadi sama-sama belajar. Di situ tuh itu hal yang paling penting menurutku, peran orang tua dalam hal perasaan ya untuk anak-anak. Nah, ketika dia sudah belajar seperti itu, nanti lama-lama dia akan lebih belajar lagi untuk mengontrol dirinya. Ketika ada figur yang bisa dia lihat, oh begini cara mengontrol diri gitu loh. Iya, setuju. Nah. Oke Ci, menarik banget, soal sebenarnya banyak banget nih jadinya yang pengen ditanyain, terutama yang tadi soal represi, jadi penasaran pengen bahas tema ini juga jadinya. Ya pokoknya semoga bermanfaat buat teman-teman juga dapat informasi soal suppression ini. Karena aku juga semakin ini sih Ci, concern sama yang namanya mental health gitu, karena banyak juga orang-orang sekitar yang kayaknya sangat tidak happy dan depresi seperti itu, dan ini kayaknya salah satu pencetusnya juga kenapa mereka seperti itu gitu. Dan kalau misalkan ada yang mau kontak Cifani, kemana Ci kira-kira? Oh ya, by the way teman-teman, Cifani juga nulis buku anak-anak loh. Boleh Ci dipromosiin kalau mau. Ada nama bukunya Tulpita itu cerita tentang peri. Ya, ntar di situ ya. Ada linknya juga. Ya, itu juga salah satu di dalam buku itu juga aku coba masukin soal emosi juga sih, ada benci, ada apa segala macam. Jadi sedikit banyak adalah tentang regulasi emosi di situ. Kalau mau kontak Cifani di sosmed ada Ci? Atau mau cari info soal si buku Tulpita ini? Kalau Tulpita punya Instagramnya sendiri, @tulpita123 di Instagram. Kalau mau kontak via Facebook, mau kontak saya via Facebook, ada di Stefani Indah Saputra, bisa dilihat di situ. Atau tanya aja Kalvina. Oke Ci, thank you buat waktunya udah mau ngobrol-ngobrol. Ntar siapa tahu ada topik-topik berikutnya lagi yang kita bahas. Oke, thank you Ci. Sama-sama. So, itu dia tadi episode tentang suppressing feelings atau memendam perasaan. Semoga kalian bisa mendapatkan informasi dan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan kalian selalu bisa dukung kita dengan cara like dan subscribe ke channel Asah Diri di YouTube. Dan kalian juga bisa follow podcast kita di Spotify dengan nama Podcast Asah Diri. Dan kalian juga bisa berikan review di Apple Podcast. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Dan terus asah diri, karena berlian tidak bersinar dengan sendirinya.